Nah, firman Tuhan kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang disediakan oleh Bapak Kepala kita, supaya kita bebas dari pikiran yang menghancurkan. Bebaskan diri dari pikiran yang menghancurkan. Katakan amin. Kenapa? Karena setiap tindakan kita dimulai dari pikiran. Jika kita memikirkan yang baik, maka yang baiklah yang kita lakukan. Jika kita memikirkan yang jahat, maka kita melakukan yang jahat juga. Kita baca dulu Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Bersama kita baca 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, jadi saudaraku, hati dan pikiran itu sangat dekat, ya. Sejak mulanya Tuhan menghendaki semua manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Bayangkan, ya, apa yang dipikirkan Tuhan. Semuanya, saudaraku, ditumpahkannya kepada manusia itu segambar dengan dirinya. Tetapi iblis merusak gambar diri manusia itu dengan apa? Menanamkan konsep-konsep berpikir yang salah, yang merusak manusia itu sendiri, yang menghancurkan manusia itu sendiri dalam pikirannya. Amsal 4 ayat 23, semua kita tahu ayat ini. Apa dikatakan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau terjemahan bebasnya berkata begini, hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Saudaraku, jika kita menerima pemikiran dari orang lain, entah itu benar, entah itu tidak, itu akan membentuk hidup kita. Kalau orang misalnya berkata, kau jelek, lalu kita pikirkan, iya ya, aku jelek memang. Itu akan membentuk hidup kita, lalu kita akan minder seumur hidup. Kalau orang berkata, kau miskin, kau sakit, gak bisa kau ngapa-ngapain, kau bodoh, lalu kita terima pemikiran itu, maka itu akan membentuk hidup kita. Sadar atau tidak, pikiran menentukan hidup kita. Pikiran yang baik, pikiran yang rohani menuntun kita kepada hidup yang rohani. Katakan amin. Sebaliknya, pikiran negatif, yang jahat, yang merusak dan penuh dosa akan menuntun kita kepada hidup yang rusak juga. Hidup yang penuh dosa, sesat dan terhilang. Pikiran ini adalah medan tempurnya. Saudaraku, sepanjang hari kita terus disodori pilihan untuk berbuat benar atau salah, untuk berbuat baik atau buruk, untuk hidup kudus atau dosa. Jadi disodorkan. Tetapi Galatia 6 ayat 7 menegaskan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituai. Kalau kita menabur pikiran-pikiran yang negatif, maka yang negatiflah kita tuai. Kalau kita menabur pikiran-pikiran yang dosa, yang rusak, maka tuaiannya juga dosa dan rusak. Pikiran negatif dapat menghancurkan hidup seseorang. Pikiran negatif akan diikuti dengan emosi negatif, dan itu berdampak buruk pada perilaku seseorang, bahkan kesehatannya. Haleluya. Jadi kalau pikiran kita ini jorok, pikiran kita ini negatif, tubuh pun bisa gampang diserang penyakit. Itu sebabnya hari ini bebaskan diri dari pikiran yang jahat, yang negatif, yang menghancurkan. Amin, saudaraku. Hal buruk dari lingkungan memang sangat mudah mengkontaminasi kehidupan seseorang. Namun hal buruk juga bisa timbul
Pikiran negatif yang kita lontarkan terhadap diri kita merusak gambar diri kita. Tentu kita ingin Tuhan mengubah keadaan kita. Apakah itu kita sedang punya masalah sekarang ini? Apakah dalam penderitaan hidup kita sekarang ini? Adakah kesedihan dalam hidup kita? Adakah luka di hati kita dan lainnya? Kita mau Tuhan ubahkan. Kita mau segera Tuhan ubahkan. Dan semua itu memang bisa Tuhan ubahkan. Sakit jadi sembuh, miskin jadi diberkati. Memang Tuhan mau. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan lebih mau mengubah pemikiran kita dulu. Kita mengubah pemikiran kita dulu, baru Dia ubahkan keadaan kita. Karena kalau pikiran kita beres, semua itu tadi Tuhan pasti menolong kita mengalaminya. Haleluya. Semuanya adalah tentang pemikiran. Iblis mengirim ide dan pikiran negatif ke dalam pikiran kita. Namun dia tidak bisa memaksa. Dia tidak bisa memaksa kita melakukan apapun. Memang dikirimnya ide itu, tapi keputusan adalah di tangan kita. Haleluya. Bahkan Tuhan pun tidak memaksa kita, tapi Dia bisa. Saudaraku, iblis bisa menyarankan sesuatu, dan sarannya itu bisa sangat kuat, sehingga orang yang tidak berjaga-jaga, yang tidak waspada akan mengikuti sarannya. Dan dia akan terus-menerus menanamkan pemikiran negatif dalam pikiran kita. Ketahuilah saudaraku, saat iblis menaruh pemikiran itu adalah cobaan kepada kita. Tapi saat Tuhan menaruh pemikiran kepada kita, yaitu melalui firman-Nya, itu adalah inspirasi kepada kita. Haleluya. Jalan keluar akan masalah kita. Contohnya 2 Korintus 2 ayat 10-11 berkata begini singkatnya. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Perhatikan. Iblis mau membuat kita luka hati terlalu dalam dan tidak mau mengampuni. Jadi kalau kita mau mengalahkan iblis, jalan satu-satunya harus mengampuni. Kalau tidak, jatuh kepada jerat iblis. Karena kita tahu maksudnya. Iblis mau kita tetap tidak mengampuni. Demikian hal lainnya. Saudaraku, jangan jatuh ke dalam jerat iblis. Budaya dunia ini mengajarkan untuk memuaskan diri sendiri. Itulah dunia memang, saudaraku. Puas kurang puas. Dan 1 Yohanes 2:16, 3 hal dikatakan di situ. Semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bagaimana kita melawan ketiga musuh ini? Itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 2 Korintus 10 ayat 3-5 jawabannya berkata, memang kami masih hidup di dunia. Masih hidup kita di dunia, amin. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kehendak dunia ini menentang kita mengenal Tuhan dengan benar, yaitu melalui kehendak daging kita. Keinginan mata kita yang ingin selalu berlajak-lajak, keangkuhan hidup kita yang tidak peduli misalnya. Dan firman Tuhan berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, benteng-benteng itu adalah kebohongan iblis yang kita percayai di pikiran kita. Misalnya iblis berkata, Tuhan tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Dibohonginya kita, dibangunnya satu benteng, dibangunnya lagi benteng yang lain. Tuhan tidak mengasihimu. Buktinya
siap-siap masalahmu. Misalnya dibangunnya lagi benteng. Enggak, Tuhan jawab doamu. Lihatlah anakmu itu, makin kau doakan makin parah dia. Oh, dibangunnya lagi benteng berikutnya. Nah saudaraku, kita harus meruntuhkan semua benteng-benteng iblis, supaya kita memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang benar, pikiran yang sesuai firman Tuhan. Jadi kalau dia mulai membangun bentengnya di pikiran kita, langsung ganti dengan perkataan. Kalau dia berkata bahwasanya kita tidak dikasihi Tuhan, gantikan dia, aku sangat dikasihi Tuhan. Lalu ditanyanya lagi, apa buktinya kau sangat dikasihi? Dia disalibkan untuk aku. Itu pun sudah cukup luar biasa. Sorga diberikan kepadaku, apalagi hidup di dunia ini. Seberapalah itu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, hal yang dapat kita lakukan supaya bebas dari pikiran yang menghancurkan ini, kita harus membebaskan diri dari pikiran yang menghancurkan. Pikiran kita harus dibebaskan karena memang kita adalah tawanan pikiran kita. Kita harus membuat pilihan. Apa itu? Kita harus memberi makan pikiran kita dengan kebenaran. Haleluya. Beri makan pikiran dengan firman, dengan kebenaran. Kalau tubuh kita ini, pasti kita tahu pentingnya nutrisi dan kalori yang baik. Harus makan, harus sarapan biar sehat misalnya. Harus makan siang biar kuat bekerja. Tahu kita, sebelum malam 2 jam sebelum jam 7 supaya lebih sehat harus makan sore misalnya. Harus minum vitamin. Itu semua penting untuk tubuh kita misalnya. Tahu kita asupan tubuh kita ini. Begitu pula dengan pikiran kita. Matius 4:4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa maksudnya? Manusia hidup bukan dari makanan badani saja, haleluya, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang dicantumkan di Alkitab kita ini. Kapan kita harus memberi makan pikiran kita dengan kebenaran? Kalau tubuh kita pagi, siang, sore, pikiran kita juga perlu seperti itu. Bahkan setiap saat, amin. Daud menuliskan pagi, siang, malam, sepanjang hari pun. Dikatakan Mazmur 119 ayat 147, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Pagi-pagi berharap pada siapa? Firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Kemana aku mengutang ya? Minggu depan kemana aku mengutang ya? Berharap pada manusia. Saudaraku, setiap pagi berbicara kepada Tuhan, amin. Dikatakan berteriak minta tolong. Mau bekerja pagi hari berdoa, Tuhan, karena Engkau aku bisa bekerja hari ini. Dan Engkaulah yang memberkati usahaku ini. Haleluya. Itu pagi hari berteriak minta tolong, berharap pada firman Tuhan. Kenapa berharap pada firman Tuhan? Karena ada ribuan janji Tuhan di Alkitab kita ini. Amin saudaraku. Haleluya. Jika mau pikiran kita diperbaharui, tidak khawatir, tidak lagi takut, tidak lagi negatif, tidak lagi najis, tidak lagi kotor, baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Haleluya. Ingat firman Tuhan. Jika kita merasa putus asa dengan keadaan kita, berarti kita tidak punya cukup waktu dalam berharap pada janji Tuhan. Saudaraku, karena saat kita hidup di dalam janji Tuhan, kita akan selalu memulai hari dengan harapan. Amin saudaraku. Dan Mazmur 119 ayat 97 berkata begini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud maka menang selalu. Pagi hari tadi dia berteriak minta tolong, dan sepanjang hari merenungkan Taurat Tuhan.
Dikatakan lagi Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Iya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kenapa? Karena dia sudah renungkan firman. Sampai malam pun Daud tetap memikirkan firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan Daud berkenan di hati Tuhan. Mau berkenan di hati Tuhan? Pagi, siang, sore, malam, pikirkan firman Tuhan. Kalaupun ada masalah, firman Tuhan menolong kita mengatasinya. Dan 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkan akal budi, selalu berharap kepada Tuhan. Tadi pujian kita berkata, kasih setiamu lebih dari hidup. Siapkan akal budimu, apapun masalah sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, siapkan akal budimu, tetap berharap kepada anugerah Tuhan. Haleluya saudaraku. Ayat ini pada dasarnya mengatakan bahwa kita perlu mengeluarkan semua sampah dari pikiran kita ini, sehingga kita dapat terus menjalankan perlombaan iman kita dalam Yesus, dan kita meraih kemenangan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita capai. Amin. Yang mau menang katakan amin. Siapkan akal budimu dengan firman tentunya. Amin. Haleluya. Bagaimana bisa memiliki pikiran Kristus, berpikir kudus di tengah dunia yang penuh dosa ini? Dunia ini sudah terlanjur cemar dan berdosa, rusak, kata firman Tuhan. Bagaimana kita dapat memikirkan kebenaran ketika dunia gemar berdosa? Tuhan menginginkan agar kita semua hidup kudus. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Katakan, saya adalah bangsa yang kudus. Haleluya. Itu tentunya sudah termasuk pikiran kita. Kamu adalah bangsa yang kudus, kata firman Tuhan. Saudaraku, berarti bangsa yang kudus itu pikiran Kristus adalah pikirannya. Di mana itu? Di firman Tuhan. Itulah pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah cara berpikir secara alkitabiah. Bisa? Sulit ya. 1 Korintus 2:16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Gak ada kita yang tahu, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan, saya memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Saudaraku, pola pikir manusia di dunia ini berbeda satu sama lain. Kalaupun sama-sama duduk di sini, ya berbeda. Dan pikiran itu terus berubah sesuai dengan perubahan zaman. Tapi kebenaran firman Tuhan itu kekal. Lukas 21:33 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Sebab itu pikiran Kristus juga tidak berubah. Dia tetap sayang kepada kita, sepanjang kita mau ikut apa kehendak Tuhan. Pikiran Kristus tidak berubah hanya karena keadaan, hanya karena sikon misalnya, hanya karena zaman berubah. Enggak. Dia tetap dalam kodrat ilahinya. Kalau dia berkata kudus, kuduslah itu. Enggak tergantung sikon. Haleluya. Enggak tergantung sikon. Haleluya. Apa situasimu, apa kondisi hidupmu, jangan karena selagi diberkati, wow luar biasa semangatnya ya, tapi kalau sudah mulai masuk minggu ketiga, sudah mulai hilang pengharapannya. Itu tergantung sikon. Tuhan kita tidak tergantung sikon. Amin. Dia kekal adanya. Seharusnya memang pola pikir semua orang percaya itu sama. Apa itu? Pikiran Kristus. Seharusnya
harus sesuai dengan firman. Akan tetapi kita pun tahu bahwa hidup kudus itu sulit. Betul? Ada yang bilang gampang? Sulit memang hidup kudus itu. Apalagi kalau selama ini dia sudah memang melulu dosa lah yang dikerjakannya. Maka kalau ada jiwa baru kita layani, udah puluhan tahun dia hidup dalam dosa itu, lalu kita pikir seminggu, 2 minggu, sebulan langsung berubah, gak mungkin itu. Walaupun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Harus step by step, harus terus menerus. Amin. Haleluya. Yesus sendiri berkata, memang pintu menuju kebinasaan itu lebar, sempitlah menuju surga itu, sempitlah menuju hidup kekal itu, sesat. Jadi sulit hidup kudus itu. Begitu besarnya pertentangan antara kebenaran dan dosa. Bahkan beberapa minggu lalu kita belajar, Paulus sendiri sampai berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia sadar tubuhnya ini mau melakukan dosa terus. Dan sebelumnya ia sendiri berkata bahwa ia menjadi tawanan hukum dosa. Itu menggambarkan betapa beratnya perjuangan untuk hidup kudus. Itulah kenyataannya. Dunia ini penuh dengan dosa. Bahkan daging kita pun selalu ingin berbuat dosa. Sementara kita harus bersatu, harus berusaha melawan kedua hal tersebut. Amin, saudaraku. Harus kita lawan kehendak daging itu. Harus kita lawan pikiran negatif itu. Jadi, bagaimana kita menjaga pikiran kita dari pikiran negatif? Bagaimana menjaga pikiran tetap kudus dan murni ketika iblis dan daging menyerang? Dia menyerang kita setiap saat. Bagaimana kita tetap bisa kudus dalam pikiran ketika kita menemukan postingan yang memicu daging kita di Facebook? Bagaimana kita menjaga tetap kudus ketika kita menemukan di WA kita ada postingan yang memicu nafsu kita? Bahkan saat di gereja pun bisa dipancingnya, pura-pura buka Alkitab, lalu keinginannya, buka dulu, entah ada pesan, buka dulu, entah ada ini, entah ada itu, terlihat postingan yang duniawi. Bagaimana kita bisa kudus dalam pikiran ketika itu ada? Bagaimana tetap bersih ketika berhadapan dengan orang yang mudah kali marah, mudah kali tersinggung? Bagaimana kita bisa tetap hidup bersih, hidup kudus, gak ikut marah, gak ikut tersinggung? Bagaimana caranya tetap suci ketika pasangan kita atau anak kita keras kepala? Dan kita bilang gak juga bisa, tetap keras kepala, tapi kita dituntut hidup kudus. Bagaimana kita bisa menjaga kekudusan kita ketika orang yang kita benci tiba-tiba ada di depan kita? Kabar baiknya, Tuhan memberi kita jalan keluar. Haleluya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Bagaimana kau mungkin hidup kudus tengah-tengah teman-temanku yang begini? Tuhan memberi kita jalan keluar. Ia tahu penderitaan kita. Ia merasakan apa yang kita alami sehingga kita dapat memiliki harapan. Amin. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya, haleluya, sebab imam besar yang kita punya, Yesus kita itu bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus sudah terlebih dahulu merasakan penderitaan dan pencobaan, sehingga kita dapat melihat kepada Dia saat kita dicobai. Yesus mengerti. Katakan kiri kanan saudara, Yesus mengerti. Haleluya. Yesus mengerti dan memahami apa yang kita rasakan, karena dahulu pun ia merasakannya. Bedanya, ia berhasil lepas dari semua pencobaan itu karena ia sanggup untuk tidak berbuat dosa. Maka ia kemudian dikorbankan untuk menebus dosa kita. Melawan dosa itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri.
Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi Yesus tidak. Haleluya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Berserah pada Yesus. Maka tadi dikatakan berteriak minta tolong. Kalau pikiranmu tetap najis, kalau pikiranmu tetap jorok, kalau pikiranmu tetap nggak bisa mengampuni, kalau pikiranmu tetap berkata nggak sanggup aku menghadapi masalah ini, kalau pikiranmu tetap khawatir, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dikatakan tadi 2 Korintus 10:5, kami menawan, itu menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Cara terbaik untuk menaklukkan pikiran yang penuh dosa adalah dengan menyerahkannya pada Yesus. Karena ialah satu-satunya pribadi yang paling mampu memberi kita kuasa atas dosa. Haleluya. Mintalah kekuatan. Berteriaklah minta tolong setiap kali godaan itu datang. Maka Ia pasti akan menolong kita. Dengan pikiran Kristus, kita bisa berpikir dan bertindak atau hidup seperti Kristus. Itulah tujuan kita. Kenapa kita capek-capek beribadah? Kenapa kita capek-capek harus berdoa, harus membaca firman, harus melayani? Tujuan kita seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Sebab itu perlu sekali kita memiliki pikiran Kristus. Amin, saudaraku. Kita harus dibaharui dalam roh dan pikiran. Efesus 4:23 berkata, karena itu lindungi, kelilingi pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Daud sebagai orang yang dekat dengan Allah tahu bahwa ia punya banyak urusan dalam hidupnya. Sibuk, dia raja, dia gembala, sibuk memang. Tapi ia juga tahu bahwa Tuhan harus menjadi yang utama dalam hidupnya. Okelah Bapak Ibu Saudara sibuk dari pagi sampai sore. Tapi saudaraku, letakkanlah firman Tuhan sebagai yang pertama dan utama sepanjang hari. Itu mengapa dalam kitab Mazmur kita dapat menemukan ungkapan cintanya kepada Tuhan. Yang Mazmur 119 ayat 97 tadi, betapa ku cintai Taurat, aku merenungkannya sepanjang hari. Super sibuk, tapi sepanjang hari merenungkan firman. Daud memberi contoh yang sempurna bahwa kita harus meletakkan firman Allah sebagai yang pertama dan utama sepanjang hari, apapun profesi kita. Amin. Cara terbaik untuk melindungi pikiran kita adalah dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Penyertaan Tuhan tentu akan melindungi kita dari setiap serangan iblis. Jika kita berlindung kepadanya, Tuhan sendiri berjanji akan melindungi kita. Amin. Zakaria 2 berkata begini, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Kalau kita mau berlindung kepadanya, dia berjanji, saudaraku, menjadi tembok berapi mengelilingi kita, sehingga serangan iblis itu, apapun rencana iblis, apapun ide iblis, gak bisa masuk. Amin. Haleluya. Berfokus pada apa yang baik dan benar. Pernah dengar istilah kacamata kuda? Untuk apa itu? Untuk apa kuda itu dipasang kacamata kuda? Supaya dia fokus ke depan. Supaya kalau ada kuda betina menggoda, gak mau dia, gak terganggu dia. Dia tetap bawa tuannya itu jalan sampai ke tujuan. Nah, saudaraku, itu memudahkan si kusir untuk bisa mengarahkan kuda tersebut sesuai dengan keinginannya. Jadi dia tidak berjalan sembarang ke kanan atau ke kiri. Kuda yang mengenakan kacamata kuda tersebut sudah tersugesti dia, ya, untuk berjalan sesuai dengan apa yang ia lihat. Karena ia cuma bisa melihat jalanan ke depan, dan ia akan bergerak terus berdasarkan apa yang ada di dalam matanya. Begitulah yang terjadi pada pikiran kita.
Apa yang terjadi di dalam pikiran tergantung pada apa yang masuk ke dalamnya. Jika kita membaca berita-berita kriminal sepanjang hari atau mendengar, maka kita pasti akan ketakutan oleh karena banyaknya kejahatan di sekitar kita. Kalau mau dengar berita yang paling penting saja. Haleluya. Jika kita mendengar gosip setiap hari, kita pasti akan terdorong juga menghakimi orang yang digosipkan tersebut. Jika kita perhatikan politik setiap hari, pasti kita penuh dengan pikiran negatif dengan negara kita. Nah, politik itu rusak. Lalu kita fokus ke situ. Itulah ya, kita pun ikut di situ. Bagaimana bisa memiliki pikiran yang baik, benar dan rohani? Fokus pada hal-hal yang baik. Amin. Hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai firman Filipi 4 ayat 8. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, itu fokus kita. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu fokus kita. Amin. Pikirkanlah semuanya itu. Kalaupun ada politik rusak, jangan pikirkan itu. Kalau mau berubah, berdoa syafaat. Haleluya. Tolong bangsa kami ini Tuhan. Jadi saudara kekasih, pikiran kita adalah Filipi 4 ayat 8. Amin. Sebagaimana kuda yang disebut dalam cerita tadi, kita harus mendisiplin pemikiran kita. Kuda itu didisiplin dia supaya tetap melihat ke depan. Disiplin pemikiran kita untuk memikirkan benar, mulia, adil, suci. Singkat katanya, semua yang menyenangkan Tuhan, itulah kita pikirkan. Haleluya. Kalau tidak menyenangkan Tuhan, buang sampah itu semua. Haleluya. Hentikan pikiran negatif dan mulai pikiran benar. Setiap saat iblis akan berusaha menjatuhkan kita, mempengaruhi kita dengan berbagai macam akal bulusnya. Dan sudah tentu pikiran akan menjadi target utamanya, karena di sini medan perangnya. Memiliki pemikiran yang kudus, yang ilahi, yang rohani adalah sebuah langkah yang radikal di tengah dunia yang sengit ini, yang penuh dengan hoaks ini, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan kecurigaan dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang dapat mengubah kita selain keputusan kita sendiri. Haleluya. Mari kita memutuskan untuk memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Masih bisa 5 menit lagi? Ya. Banyak orang mengira bahwa iblis dan kekuatannya menghancurkan hidup kita. Tentu saja itu salah. Iblis sudah gak punya kekuatan lagi, karena Yesus sudah melucuti kuasanya dalam Kolose 2 ayat 15. Satu-satunya senjata iblis hanyalah tipu daya. Sudah kita pelajari beberapa minggu lalu. Itu saja senjatanya, tipu daya. Dengan tipu dayanya iblis menciptakan ketakutan, menciptakan kekhawatiran dalam pikiran kita. Ketika kita takut dan khawatir, dengan sendirinya kita menyerahkan hal-hal yang berharga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Tuhan sudah anugerahkan kepada kita keselamatan. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir lagi. Lalu ya, aku datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Lalu kita khawatir, itu kita menyerahkan hal-hal yang berharga itu lagi. Gak kita hargakan itu. Itu sebabnya jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Iblis memiliki target yang jelas dalam hidup manusia, yaitu apa? Menjauhkan kita dari Bapa di sorga. Itu targetnya. Dan bahkan membuat manusia itu benci kepadanya, benci kepada Tuhan, bahkan benci pada pekerjaannya. Itu targetnya. Iblis merusak manusia melalui proses 3 hal itu, yaitu Yohanes 10:10 itu mencuri, membunuh, membinasakan. Itu targetnya. Yang pertama, dia mencuri kebenaran dari pikiran manusia. Dia menipu
dari kebenaran. Akibatnya terjebak dalam kegelapan dan kehilangan arah tujuan. Akhirnya orang yang dicuri kebenaran tadi sulit membedakan antara yang asli dengan yang palsu. Sulit membedakan antara benar dan salah. Padahal kalau dia kembali kepada firman, sudah jelaslah apa kata firman Tuhan itu yang benar. Haleluya. Jadi jangan sampai dicuri kebenaran dari pikiranmu. Haleluya. Kedua, iblis lakukan adalah membunuh. Setelah kehilangan arah tujuan, dia akan bunuh jiwa melalui ketakutan dan kekhawatiran. Maka jangan takut. Jangan khawatir apapun situasi, kondisi yang terjadi zaman ini. Amin. Amin. Kalau mati ke surga. Haleluya. Selagi hidup berbuah, jangan sia-siakan. Amin. Kalau masih dikasih hidup hari ini, bersyukur. Terima kasih buat nafas ini Tuhan. Haleluya. Kamis yang lalu kami menghadapi seorang muda. Panggil Tuhan tiba-tiba. Kita nggak tahu. Jadi selagi dikasih Tuhan nafas, hargakan. Lakukan yang terbaik. Jangan bermain-main dengan hidupmu. Haleluya. Saudara, setelah kehilangan arah tujuan, iblis akan bunuh jiwa melalui ketakutan dan kekhawatiran. Dia singkirkan damai dari hidup orang itu. Dia singkirkan sukacita dan akhirnya stres, depresi. Pikiran dan hati menjadi tidak tenang. Itu dibunuhnya. Pada akhirnya ketiga dikatakan iblis membinasakan. Binasakannya tubuh kita. Saat kehilangan arah, jiwa dirundung ketakutan dan kekhawatiran, stres dan depresi. Akibatnya tubuh akan mulai sakit-sakitan, miskin dan menderita. Jangan biarkan iblis menipu lebih lama lagi. Haleluya. Ciri-ciri orang yang sedang tertipu adalah dia tidak menikmati janji Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, woi jangan tertipu. Nikmati janji Tuhan. Haleluya. Satu-satunya cara menelanjangi tipu daya iblis adalah kenal Yesus dan kebenarannya. Tidak ada cara lain. Kita perlu berakar kuat dalam firman Tuhan. Itu cara menelanjangi iblis. Kalau sakit jangan terpuruk, bangkit dan katakan, oleh bilur Yesus aku sembuh. Jangan mau terima tipuan iblis, sakitlah kau, matilah kau, Cina, ya itu tipuannya. Memang itulah yang dia mau ucapkan. Tapi tolak dia. Itu jalan keluarnya. Tidak ada cara lain. Perlu berakar kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya, hari ini kita bisa menjalani satu hari yang sangat baik atau hari yang sangat buruk. Penentunya adalah pikiran kita. Untuk menang melawan tipu muslihat iblis, harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Izinkan Roh Kudus memperbaharui pikiran kita dengan menyediakan waktu secara intensif, serius, sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran, oleh hal-hal positif, sebab firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita. Pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan berdampak pada tindakan kita. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi hal negatif akan memaksa kita melakukan seperti yang diinginkan oleh pikiran itu. Jadi saudaraku, mari taklukkan pikiran ini. Amin. Haleluya. Dalam ibadah seperti ini pun taklukkan dia. Tadi ibadah pertama Bapak Gembala berkata, kalau ke gereja bawalah Alkitab buku, supaya jangan tergoda buka handphone. Karena kalau buka handphone nanti awalnya memang baca firman, tapi pikiran ini berkata buka WA, buka ada pesan, buka ada postingan yang sangat penting untuk kau like. Itu dia di pikiran ini. Tapi kalau setan berkata buka HP, saudara bilang di dalam pikiran, dalam hati saudara, tenang kau, nanti pulang ibadah baru aku buka HP. Berarti itu menaklukkan pikiran. Haleluya. Gak perlu buka Alkitab dari handphone,
ada layar. Kalaupun agak bermasalah, maka bawa Alkitab buku. Haleluya. Sehingga tidak tergoda. Jangan keluarkan handphonemu selama ibadah. Itu akan menggodamu. Itu akan mengalihkan perhatian. Haleluya saudaraku. Mari kita tawan pikiran kita. Taklukkan pada Kristus. Izinkan Roh Kudus memperbarui pikiran kita. Karena tindakan kita dimulai dari pikiran kita. Apakah saudara diberkati? Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Serahkan pikiran dan kehendak kita kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi bejana yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Haleluya.